wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih rekan-rekan media yang hadir malam ini. Oke, mungkin nggak panjang, singkat aja. Ini terkait dengan kebetulan beberapa hari ini sebenarnya rekan-rekan media ada beberapa dari teman-teman media yang coba mengontak saya, menghubungi saya untuk memberikan sebuah keterangan atau tanggapan terkait dengan update atau perkembangan perkara-perkara yang dilaporkan oleh klien kami Dr. Samira terhadap beberapa orang. Nah, mungkin pada kesempatan pada malam hari ini kita bisa menyampaikan mungkin beberapa dari perkembangan, misalnya terkait dengan laporan terhadap saudara DRL misalnya di Polda Metro Jaya itu sudah berjalan. Terus terhadap apresiasi luar biasa. Jadi untuk PNJ di screenshot ya, Pak Ade Syafri ini orangnya lurus banget guys, tegak lurus ya, nggak bisa digoyang sedikit pun ya. Jadi kalau Suneo mau agak menggoyang PNJ ya kan, nggak bisa mental ya. Suneo sayang ya, mental kamu sayang ya, nggak bisa ya. Jadi jabarin aja, tungguin aja ya. Kemudian terhadap SS yang kejadian di rumah makan di daerah Jakarta Timur, itu saat ini prosesnya sudah naik tahap penyidikan dan sedang berlanjut. Kemudian kemarin ada, ini bisa disampaikan oleh rekan saya Caca terkait dengan saudari FS ya, ada ini. Untuk yang laporan dari pelapor ini dari Doktif terkait dengan laporan FS tersebut, alhamdulillah laporan kita diterima oleh tim dari Polda Metro Jaya yang saat ini mungkin ya, kita berharap pada tim penyidik tentunya untuk dapat secepatnya untuk dapat dihandle atau dilakukan pemeriksaan terhadap FS berdasarkan dengan apa yang sudah kita berikan pada penyidik, bukti-bukti sementara yang telah kita serahkan. Memang bagi kami berpendapat tim kuasa hukum itu sudah sempurna untuk tindakan pidana atas pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saudara FS. Untuk itu kami selaku kuasa hukum Dr. Samira, Doktif dan Doktif juga sendiri berharap kepada tim penyidik tentunya agar dapat segera meminta keterangan, memanggil kepada FS, baik juga dari saksi-saksi dari kami sebagai pelapor untuk dimintai keterangannya. Itu aja. Untuk sementara untuk laporan FS baru seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita juga ada laporan di Krimsus Polda Metro Jaya terkait dengan laporan Doktif kepada saudara AS. Boker, udah boker aja. Oke. Dan ini kebetulan kita sudah mendapatkan informasi dari tim penyidik bahwa saudara AS ini Boker ini sudah dilakukan pemanggilan. Iya. Jadi panggil ya guys. Sudah dipanggil, beliau sudah dipanggil untuk menghadap penyidik untuk dimintai keterangannya. Tapi saya ingin meminta kepada tim penyidik bahwa dalil yang dia pergunakan untuk melakukan pemberian obat etiket biru yang dikeluarkan oleh Boker ini harap dapat dipertegas kembali. Apakah dasarnya yang dipakai? Itu tahapnya sudah dalam penyidikan ya. Oke. Terkait dengan laporan klien kami. Oke. Terkait dengan laporan klien kami Dr. Samira terhadap saudara DRL di Polda Metro Jaya itu mengenai beberapa produk. Maaf, saya ralat ya. Saya ulangi. Terhadap laporan klien kami Dr. Samira itu terkait dengan beberapa produk ya, misalnya DNA salmon, white tomato, dan ada stem cell.
ini terlapornya dalam lidik ya, kami jelaskan terlapornya dalam lidik. Tapi produk ini, ketiga produk ini diduga kuat adalah produk milik dokter DRL ini. Nah, itu tahapannya sekarang berada dalam proses penyidikan. Oke, sebagaimana kita ketahui, proses penyidikan itu setelah adanya penyelidikan. Penyelidikan ini kan bertujuan untuk melakukan upaya-upaya penelusuran untuk menentukan apakah ada tindak pidana terhadap yang dilaporkan. Setelah itu disimpulkan bahwa betul ada tindak pidana, maka tahapannya ditingkatkan ke penyidikan. Nah, penyidikan ini adalah upaya-upaya oleh penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti sehingga bisa dilimpahkan nantinya kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Seperti itu prosedurnya. Dan saat ini berada dalam penyidikan. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kemarin kan sempat ngobrol juga nih kalau akan ada kejutan nih di Agustus atau September terkait DRL sendiri. Mungkin seperti apa nih kelanjutan dan kejutan apa nantinya? Ya kalau kejutan diomongin sekarang nggak kejutan. Mungkin apakah ada yang berbaju orange juga seperti apa? Dokter sih harapannya ke situ ya, tapi kita lihat aja. Karena kan orang ini terkenal dengan kebal hukum ya, linknya juga luar biasa. Makanya dokter itu bisa melawan hanya satu. Karena kalau kekuatan uang dokter jelas nggak bisa ya. Tapi kekuatan netizen, no viral no justice. Jadi hanya netizen aja yang bisa membuat keadilan ini semakin tampak nyata. Kalau dokter kan hanya melemparkan fakta, ya. Tapi untuk melawan kekuasaan uang itu nggak mungkin. Tapi dokter yakin aparat ini nggak bisa disenggol-senggol, tegak lurus. Ya, jadi dokter apresiasi salah satunya kepada Bapak Kapolres Palembang, Pak Haryo. Pak Haryo ini adalah Kapolres Palembang. Pada saat dokter difitnah oleh saudara Suneo bahwa Afrizal anak buahnya itu disuruh oleh dokter, ya, memberitakan bahwa hand body brand Helwa dicampur dengan Revaquin. Lalu dia masukkan ke lab dan dia terbitkan hasil lab yang ternyata berbahaya. Nah, itu adalah kerjaannya Suneo, ya. Dan itu dibuka oleh Afrizal. Tetapi Suneo bilang kalau Afrizal itu bicara karena atas suruhan dokter. Padahal kasus Afrizal itu di tahun 2022 dan dokter baru muncul di tahun 2024. Jadi begitu, dokter bilang apa ya? Kalau customer tuh emang tolol gitu loh. Tolol banget dikaitin antara yang nggak ada kaitannya. Saking udah panik, ya. Orang sudah udah saking paniknya, ya. Jadi dia mengarang cerita, gitu. Nah sekarang dia mulai lagi nih menggiring opini lagi yang udah deh. Kamu fokus aja deh, gitu loh. Dengan kasusnya kamu ini, nggak usah lagi membangun citra yang kamu yang sudah hancur lebur ini sudah nggak usah. Udah hancur ya hancur aja, nikmatin prosesnya, gitu loh, ya. Udah kalau misalnya nanti sebentar lagi insya Allah akan jadi tersangka, ya. Terus nanti kamu diangkut karena ancamannya di atas 5 tahun ya, Pak Adi ya. Jangan nangis istrinya, jangan bikin drama lagi ya. Udah, kita udah muak dengan disuguhkan dengan gimmick-gimmick seperti itu. Ya, udah Polda Metro Jaya lempeng, nggak bisa disiram apapun. Dokter pasti kesana. Berarti niatnya bulat tuh kayak buat penjarain DRL ya? Sesuai dengan keadilan aja, bukan menjarakan. Keadilan ditegakkan seperti itu. Apaan sih? Siapa yang ngomong? Ya silakan dibuktikan. Sama seperti pada saat RG bilang dokter itu dibayar untuk membattle antara produk dia dengan produk dari Hanasui. Dokter katakan Reza Gladys kamu adalah penipu, pembohong, tukang fitnah. Itu kan jelas banget, mana kalau pencemaran nama baik. Mana dia melaporkan sampai detik itu? Ya, jadi hanya giringan opini yang bisa mereka lakukan. Silakan. Terkait katanya dokter meminta uang 2 juta Singapura oleh Tunggu di persidangan. Tunggu di persidangan. terkait dokter lagi ajak sumpah oleh suaminya Setiati. Sumpah pocong itu sumpah musyrik ya. Tentu nggak akan melakukan. Dokter melakukan sumpah di bawah Al-Quran di depan persidangan, di depan yang mulia. Dia aja bisa ngeles loh, ingat nggak? Dibilang kenal Sarno nggak? Enggak. Padahal tahu kan setiap hari dia bikin video soal Sarno. Oke, dokter itu Sarno. Kenapa kamu nggak bilang Sarno itu adalah seorang dokter Samira atau dokter? Begitu takutnya kamu ke dokter, melebihi takutnya kamu ke Allah. Hah? Seperti itu aja.
Ayo dong ngadepin. Gitu. Jangan karena kamu di depan hakim bisa membawa Al-Quran, kamu kan menyebutkan bahwa oh saya ada dokter detektif dokter Samira. Kenapa kamu jadi berubah gitu? Hah? Itu aja kamu sudah bisa menilai apakah RG ini bisa dipercaya atau hanya omong kosong. Gitu. Ini kalau seorang di depan persidangan itu kelihatan banget, guys. Gitu. Dia udah terbiasa melakukan kebohongan-kebohongan. Udah terbiasa banget, ya. Nanti kita tunggu di persidangan. Jadi dokter membantah ya isu yang dokter minta uang 2 juta. Kita lihat di persidangan. Itu materi Itu persidangan. materi persidangan. Itu adalah materi persidangan. Yang jelas begini teman-teman, bahwa apa yang dilakukan oleh RG ataupun teman-temannya yang satu lingkaran, saya bilangnya seperti itu, satu circle, Dan itu ya, identikus itu sebenarnya sekarang ini hanya untuk penggiringan opini yang jelek, yang menjatuhkan martabat dokter agar di mata masyarakat itu nama beliau tercemar. Yang padahal sampai detik ini dokter ini bekerja selalu melakukan untuk masyarakat, selalu ingin memberi edukasi, memberitahukan apa yang benar dan apa yang salah, sehingga masyarakat itu terbuka matanya terhadap apapun skincare yang dijual oleh yang ada di pasaran saat ini. jangan mudah percaya dengan penjual skincare yang seksi. Ingat ya, meskipun itu dokter. Begitu pun dengan dokter. Kamu jangan percaya, oh dokter itu dokter, jualan skincare pasti bagus. Itu nggak pernah bilang ya produk dokter itu paling bagus. Ya kenapa skincare itu cocok-cocokan guys? Belum tentu. Bahkan mungkin yang namanya Hanafi lah, Viva lah, atau brand-brand lain cocok buat kalian lebih murah, kenapa enggak? Gitu loh. Itu yang dokter jelaskan ke kalian. Jangan sampai ada dokter yang menggunakan profesi nama dokternya dengan modal produk skincare 70.000 isi 6 tuh waga 4, 5, 6 balonku ada 3 ya kan, ada lagunya tuh ya kan, hijau merah dan abu gitu kan, dengan waga 70.000 dijual 1.500.000 gitu. Ya. Oke. Sebentar lagi. Sabar, Bang.